Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Untuk video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Sebelum kita memahami tentang apa itu wawasan Nusantara, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kata wawasan itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari judul ini, ada dua kata yang harus kita pahami artinya. Yang pertama yaitu kata wawasan dan kata Nusantara. Kalau untuk Nusantara ini sudah barang tentu Anda kenal atau tidak familiar sekali. Istilah Nusantara itu menggambarkan wilayah Indonesia yang terdiri dari rangkaian pulau-pulau atau kemajemukan wilayah dari negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur sebuah negara itu ada unsur yang pertama yaitu adanya penduduk, yang kedua adanya wilayah, dan yang ketiga adanya pemerintahan. Nah, unsur-unsur negara yang saya sebutkan tadi, 3 unsur mutlak yang harus ada dalam rangka pembentukan negara itu dalam kenyataannya atau keadaan Indonesia itu merupakan unsur yang sangat kompleksitas atau unsurnya sangat majemuk sekali, mengingat wilayah Indonesia ataupun negara Indonesia itu merupakan sebuah negara yang besar yang terdiri dari wilayah yang sangat luas yang merupakan hamparan pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang dihuni dari lebih dari 1.000 suku yang ada dengan berbagai macam etnis budaya yang mereka hasilkan. Nah, kembali kita kepada kata wawasan Nusantara, ada 2 kata yang bisa atau harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama menurut Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Kalau menurut Wan Usman, wawasan Nusantara itu atau wawasan itu sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, jadi bagaimana Indonesia memandang diri dan lingkungannya yang serba beragam, yang serba majemuk. Nah, ini harus disikapi sebagai satu cara pandang yang sama, yaitu pandangan bahwa apapun jenis etnisnya, sukunya, bahasanya, kebudayaannya merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini ya yang dimaksud tadi ya, pengertian wawasan. Itu berasal dari bahasa Jawa. Kalau kita lihat pandangan, penglihatan atau indrawi. Wawasan, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang melalui alat indera kita, yaitu mata ya. Yang kedua Nusantara. Nah, tadi kata Nusantara itu berkaitan dengan relasi antar kelompok atau kepulauan yang di antara laut, bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Jadi wilayah Indonesia atau yang dikenal dengan istilah Nusantara yaitu suatu negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut dan selat. Bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut, dihubungkan dengan lautnya maksudnya wilayah tempat tinggal antar bangsa-bangsa tersebut dihubungkan oleh laut. Dia terdiri dari pulau-pulau atau yang dikenal dengan julukan archipelago states. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa sejarah ya yang mendahului sebelum adanya
pengakuan sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa yang disebutkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 oleh seluruh pemuda-pemudi di Indonesia pada saat itu. Dan selanjutnya itu merupakan beberapa peristiwa yang mengawali terbentuknya proklamasi atau lahirnya proklamasi itu sendiri. Nah, diantaranya ada peristiwa-peristiwa sejarah yang pertama contohnya Sumpah Palapa oleh Pati Gajah Mada dalam ucara pengangkatan sebagai Mahapati di Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Nah, kata Nusantara itu secara historis bermula dari Sumpah Palapa ini. Sumpah yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada yang ditulis dalam kitab Paraton. Selain Sumpah Palapa ada juga ditulis dalam kitab Negara Kertagama oleh Empu Tantular. Kata Nusantara, pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Menurut Ki Hajar Dewantara di sini ya, menggantikan sebutan Hindia Belanda dengan Nederland Oost-Indie. Pada saat ini kan Indonesia masih dijajah oleh negara Belanda. Nah, di sini ada beberapa istilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli, khususnya di zaman pemerintahan Hindia Belanda mengenai pengertian dari kata Nusantara. Ya, kita lewati saja ya, kita ke slide berikutnya. Selain Sumpah Palapa oleh Pati Gajah Mada tadi ditulis juga dalam kitab Negara Kertagama, juga ada beberapa peristiwa lainnya, yaitu pada abad ke-19 Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut dirinya sebagai Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging, Perhimpunan Indonesia. Dan baru sampailah kita pada Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda digunakan istilah Indonesia sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air, dan bahasa yang menggantikan istilah Nusantara yang dipakai atau digunakan di zaman kerajaan. Tadi ada di zaman pemerintahan Pati Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, terus di dalam kitab Negara Kertagama oleh Empu Tantular, penyebutan kata Indonesia itu dengan nama atau istilah Nusantara. Dan pada akhirnya melalui peristiwa proklamasi berhasilnya bangsa Indonesia, baik golongan muda maupun golongan tua pada saat itu, yang menghalau penjajahan di Indonesia. Tepatnya pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Dengan hengkangnya Jepang dari bumi Indonesia, diputuskanlah oleh The Founding Fathers saat itu untuk memerdekakan diri Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dengan nama resmi Negara dan Bangsa. Sedangkan untuk kata Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, sehingga kata Nusantara itu bisa kita pakai sebagai sinonim atau persamaan dari kata Indonesia, yaitu menunjuk pada wilayah kepulauan yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dengan demikian wawasan Nusantara, tadi wawasan itu cara pandang, Nusantara itu merupakan penunjukan istilah untuk menyebut negara Indonesia itu sendiri. Sehingga wawasan Nusantara bisa diartikan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, tempat dia ada, tempat terbentuknya Indonesia itu sendiri, yang merupakan rangkaian pulau-pulau atau archipelago states, negara kepulauan, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Jadi memandang diri kita adalah negara kepulauan dengan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berkah sumber daya alam mineral di darat dan di laut. 2/3 wilayah Indonesia ada lautan, seharusnya kekuatan angkatan laut itu lebih ditingkatkan. Secara geografis terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik, dan dua benua tadi ya, Asia dan Australia. Indonesia juga menganut politik luar negeri, yaitu politik bebas dan aktif. Oleh Muhammad Hatta mengusulkan sebuah politik luar negeri yang tidak memihak pada blok barat maupun blok timur. Indonesia memiliki cara pandang sendiri, ideologi sendiri yang tidak meniru atau tidak mengikuti negara blok barat maupun blok timur. Walaupun Indonesia itu sendiri berada pada bumi belahan timur, tapi dia dalam sisi ideologinya dia memiliki ideologi tersendiri, yaitu ideologi Pancasila, karena dianggap tepat untuk diterapkan di Indonesia karena dia berasal dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, cenderung lebih mudah untuk diterapkan. Pengertian wawasan Nusantara juga dicantumkan dalam Ketetapan MPR tahun 1998. Pengertiannya yaitu ini, cara pandang bangsa dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada juga pengertian menurut Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas ya tahun 1999 bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Tapi di satu sisi juga selain nilai strategis juga menimbulkan kekhawatiran atau riskan sekali terhadap perpecah belahan, mengingat wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar tadi dari Sabang sampai Merauke. Antar pulau itu dipisahkan oleh laut, sehingga itu selain nilai strategis juga ada nilai negatifnya bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Tapi dibalik itu semua ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangan dan kelebihan tersebut diprioritaskan untuk persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ini gambaran wilayah Indonesia. Nusantara itu ini Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Irian Jaya. Ini pada zaman prakemerdekaan atau zaman prasejarah, zaman kerajaan-kerajaan menyebut wilayah Indonesia itu dikenal dengan istilah Nusantara tadi ya. Ini merupakan pulau-pulau yang tersebar ya, dan antar pulau-pulau ini dipisahkan oleh laut, sehingga ini ada nilai strategisnya dan juga ada nilai negatifnya. Nilai strategisnya, Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang di laut maupun di daratan kaya akan sumber daya alam mineral yang ada di dalam bumi Indonesia. Kerawanannya itu nilai strategisnya tadi ya, kerawanannya karena jaraknya ini berjauhan antar pulau-pulau, jadi ini cenderung untuk mudah terpisah-pisah atau tercerai-berai. Tercerai-berai atau terpisahnya itu yang pertama bisa disebabkan karena perbedaan suku, agama, adat istiadat, kebudayaan. Sebenarnya itu tidak masalah, tetapi ketika individu-individu yang ada di dalamnya ini memiliki sifat individualistis, primordialisme yang sempit, sifat kesukuan, menganggap sukunya yang paling baik, maka di situ menjadi nilai strategis berubah menjadi nilai-nilai yang negatif. Jadi cenderung untuk terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar bangsa. Yang pertama, yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, dengan letaknya yang tercerai-berai atau berceceran pulau-pulau ini, apalagi Indonesia itu
berdekatan batasnya dengan beberapa negara tetangga yang ketika kita lengah atau tidak kita peduli bagian dari wilayah kita atau dicuekin ya oleh pemerintah Indonesia, maka ini beberapa wilayah Indonesia yang khususnya letaknya berdekatan dengan Malaysia, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, maka pulau-pulau kecil yang ada di sini itu akan cenderung mudah terlepas dalam artian diklaim, direbut dan dikuasai oleh bangsa asing, khususnya bangsa asingnya negara tetangga, negara yang letaknya berdekatan dengan wilayah Indonesia, seperti kasus-kasus yang pernah terjadi lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia diambil alih ataupun diklaim oleh pemerintah Malaysia karena di sana pernah dibangun mercusuar ya, yang merupakan kepemilikan dari pemerintah Malaysia, sehingga Sipadan dan Ligitan lepas begitu saja dari pemerintahan Indonesia. Ini diakibatkan pengalaman masa lalu kita yang oleh pemerintahan, pengalaman buruk ya, pengalaman buruk masa lalu pada yang dilakukan oleh pemerintah kita, semoga tidak terulang kembali. Nah, jadi ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi tugas dari kita seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia untuk mengamankan seluruh wilayah-wilayah Indonesia yang khususnya letaknya berdekatan dengan beberapa negara tetangga. Kepedulian dari pemerintah Indonesia dan juga didukung oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Dengan wilayah Nusantara ini, kondisi yang demikian merupakan sebaran pulau-pulau yang dalam satu kesatuan. Inilah wajah Indonesia. Indonesia merupakan rangkaian pulau-pulau yang saling terpisahkan, tapi dia dihubungkan oleh laut dan selat. Meskipun dengan kondisi yang demikian, wilayah Indonesia tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah, yaitu NKRI. Inti dari wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Mengapa dikatakan persatuan bangsa? Bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan berbagai macam kelompok etnis yang ada di dalamnya. Sehingga kalau tidak disatukan dengan kata persatuan bangsa atau bangsa Indonesia, maka cenderung akan menganggap sukunya yang paling baik, bangsanya yang paling baik, seperti itu. Dan kesatuan wilayahnya ini, pulau-pulau ini tadi, dia diikat oleh istilah Nusantara. Nah, jadi ini merupakan pengertian dari wawasan Nusantara. Jadi bukan hanya kesatuan wilayah, tapi kesatuan penduduk atau bangsa yang terdiri dari berbagai macam kelompok etnik budaya dengan berbagai macam suku, budaya, agama, dan adat istiadat yang dia hasilkan dan dianut oleh masing-masing penghuni pulau-pulau ini. Contohnya di sini ya. Di sini itu Pulau Sumatera. Di Sumatera itu ada suku Melayu, ada suku Batak dengan berbagai macam budayanya masing-masing, dengan berbagai macam agama yang mereka anut masing-masing, berbicara dengan berdialek dengan berbagai macam bahasa daerahnya masing-masing, sehingga ketika tidak diikat oleh kata Indonesia, maka ini akan cenderung terjadinya konflik, bentrok antar suku. Jadi dialek pemersatunya yaitu dengan bahasa Indonesia. Nah, mereka menghasilkan tarian daerahnya masing-masing, lagu daerahnya masing-masing. Kalau tidak diikat oleh satu identitas yang sama, ini berkaitan dengan identitas nasional ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Sehingga dalam acara-acara atau event-event resmi, lagu daerah, selain lagu daerah, mungkin sebagai negara kota atau daerah penyelenggara suatu event tingkat nasional maupun internasional, maka lagu Indonesia Raya juga dikumandangkan. Contohnya Indonesia ketika dia melaksanakan atau mengikuti event di internasional, dia sebagai tuan rumah, nah lagu Indonesia Raya dikumandangkan juga.
Nah, itu merupakan pemahaman tentang wawasan Nusantara, yaitu persatuan bangsa dan kesatuan dari wilayah. Indonesia itu bukan Sumatera saja, Kalimantan saja, Sulawesi saja, Irian Jaya saja, atau Jawa saja, tapi ini semua adalah Indonesia. Ini adalah pemersatunya dengan kesatuan wilayah yang memiliki kesamaan pandangan sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu NKRI. Nah, dengan bentuk archipelago states atau negara kepulauan tadi ada unsur pemersatunya, yaitu yang pertama dengan deklarasi Juanda. Nah, ini bunyinya bisa dibaca, dan ini juga penjelasannya bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan perdalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Deklarasi Juanda. Nah, ini ada sumber ya, sumber wawasan Nusantara. Selain deklarasi Juanda juga ada TZMKO ya, Territorial Sea and Maritime Keringan Ordonansi Konvensi Hukum Laut Dunia, yang menyebutkan dan hasilnya konferensi PBB 30 April menerima United Nations Convention on the Law of the Sea, pengakuan azas negara kepulauan. Jadi pada tahun 1982 PBB mengakui azas negara kepulauan. Indonesia itu layak disebut sebagai archipelago states, negara kepulauan, yang penyatuan antar pulau-pulau ini diikrarkan dalam deklarasi Juanda. Di mana di dalamnya pasal 52 di situ tentang hak lintas laut damai. Jadi wilayah Indonesia itu diikat oleh zona ekonomi eksklusif. Jadi bukan negara kepulauan atau archipelago state yang terjadi di Indonesia itu, laut itu sebagai penghubung pulau. Karena di negara-negara barat juga ada negara yang menganut archipelago states, negara kepulauan, bentuknya negara kepulauan, tapi mereka archipelago states yang dimaksud itu laut sebagai pemisah pulau. Bedanya di Indonesia yaitu archipelago statesnya, mengingat wilayah Indonesia itu merupakan 17.500 lebih wilayahnya itu terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau kecil, bahkan yang belum ada namanya, sehingga archipelago states yang dianut oleh negara Indonesia itu yaitu laut sebagai penghubung pulau. Jadi diikat oleh zona ekonomi eksklusif. Pulau-pulau yang ada laut antar pulau-pulau itu merupakan wilayah Indonesia. Pengukurannya 200 jaraknya yaitu 200 meter ya kalau nggak salah. 200 pengukurannya dengan zona ekonomi eksklusif, diukur dari garis pantai pulau terluar masing-masing pulau. Jadi bukan antar pulau, tetapi pulau terluar masing-masing pulau. Sehingga Indonesia yaitu ini rangkaian pulau-pulau. Nah, ini ada beberapa negara tetangga, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, ada Australia. Nah, ini yang bendera-bendera negara ini ya. Sehingga ini selain nilai strategisnya, ini juga nilai yang harus diwaspadai, nilai negatifnya, agar Indonesia tidak lengah atau tidak terlena dengan keadaannya yang selain mengandung nilai positif maupun nilai negatif. Nah, ini ya pengukurannya, nanti bisa dilihat pada slide ini. Island of the Archipelago States. Ini dasar batas kepulauannya.
Ini yang saya katakan zona ekonomi eksklusif tadi ya, 200 nm bukan 200 meter tadi. Ini sumber politisnya. Ada ketetapan MPR, ada ada deklarasi Juanda, ada GBHN, ada pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Indonesia dalam kesatuan wilayah berarti merupakan kesatuan Polexosbud Hankam, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Ini merupakan satu kesatuan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu kebulatan wilayah dengan isi dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, keberagaman suku, budaya, bahasa daerah, dan agama yang dianut. Dan secara psikologis, bangsa Indonesia merasa senasib, seperjuangan, dan seperdaraan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai cita-cita yang sama. Mengapa dikatakan demikian? Karena wilayah-wilayah Indonesia itu sebagian besar merupakan daerah bekas jajahan. Jadi berawal dari merasa senasib, pernah dijajah, seperjuangan, sama-sama merasakan bagaimana melawan penjajah, dan sepersaudaraan sebagai satu rumpun bangsa yang sama. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai cita-cita bangsa. Tujuan yang pertamanya yaitu sebagai negara yang bebas dan merdeka. Jadi untuk berikutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah ini ya, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Jadi milik bersama berarti harus dinikmati bersama. Dinikmati bersamanya seperti apa? Bahwa negara bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Yang kedua, tingkat pengembangan ekonomi harus seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing ya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan sistem ekonomi kerakyatan dan ditunjukkan sebagai bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, hal-hal demikian ini secara teorinya seperti ini, tetapi di satu sisi misalnya tadi kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif, modal bersama dan milik bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan atau menganugerahkan kekayaan alam masing-masing daerah itu tidak sama dan kesuburan tanahnya yang tidak sama. Jadi bagaimana cara SDM yang ada itu mengelola potensi yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya hayati maupun non hayati yang dimiliki masing-masing daerah. Misalnya daerah A dianugerahi kekayaan alam, di Papua di Irian Jaya dia dianugerahi kekayaan alam dari perut buminya berupa emas, jadi penambangan emas. Tapi di tempat mereka, di daerah mereka itu beda dengan di daerah Jawa, di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu tanahnya mungkin tidak memiliki emas, tidak memiliki timah, tidak memiliki batu bara, tetapi mereka memiliki kesuburan tanahnya yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah Indonesia yang lain, sehingga mereka memiliki keunggulan di bidang itu. Bagaimana caranya sumber daya manusianya atau SDM yang ada mengelola dan mengeksploitasi secara positif terhadap kesuburan tanahnya tadi. Nah, jadi penggunaan sebesar-besarnya itu atau eksploitasi sebesar-besarnya secara positif itu diserahkan kepada
daerah masing-masing dengan adanya undang-undang otonomi daerah. Jadi di daerah Jawa itu dia tidak, seperti yang saya contohkan tadi, dia tidak memiliki, di dalam buminya tidak ada timah, tidak ada emas, tidak ada batu bara di dalamnya, tapi mereka memiliki tanah yang subur, dijadikan perkebunan, jadi tanahnya sejuk, perkebunan teh misalnya, sayur-sayuran. Nah itu bagaimana sumber daya manusianya yang mengeksploitasi atau mengeksploitasi secara positif ya, yang saya maksudkan. Nah jadi pada intinya walaupun tidak dianugerahi kekayaan alam yang sama, tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bagaimana SDM yang ada itu untuk mengelola dan memanfaatkan secara potensial dan efektif dari kekayaan wilayahnya masing-masing. Jadi kalau dikatakan munculnya kesenjangan antar daerah itu sebenarnya tidak perlu terjadi, karena masing-masing daerah itu mempunyai kelebihan masing-masing terhadap kekayaan wilayahnya ya. Jadi sebenarnya munculnya kesenjangan sosial antar daerah itu seharusnya tidak bisa terjadi, tetapi karena SDM dalam pengelolanya itu mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama, jadi dia tidak bisa mengelola secara potensial dan efektif terhadap kekayaan wilayahnya masing-masing, sehingga munculnya kesenjangan antar daerah, yaitu munculnya raja-raja kecil di daerah yang disebabkan dari adanya undang-undang otonomi daerah. Masing-masing daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Jadi sejauh ini ya bagaimana kita khususnya SDM pengelola ataupun warga negara yang ada di suatu daerah atau wilayah itu sendiri untuk mengelola secara potensial dan efektif kekayaan alam yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, masyarakat Indonesia adalah bangsa yang memiliki kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat merata dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, budaya bangsa pada hakikatnya adalah kesatuan dengan ragam budaya yang menggambarkan kekayaan bangsa. Jadi Indonesia itu bukan hanya kekayaan alamnya saja yang kaya, tapi budaya bangsanya juga kaya. Dengan kekayaan suku yang dimiliki, maka memiliki kekayaan budaya juga. Nah, kekayaan budaya yang dimiliki ini harus bisa dikelola dengan baik, harus bisa dimanfaatkan dengan baik, dan harus juga dilindungi, dilestarikan agar tidak direbut dan dikuasai oleh negara asing. Beberapa budaya kita juga pernah kembali terjadi, pernah direbut dan diklaim dan diakui oleh pemerintah daerah tertentu, pemerintah negara tertentu, karena pemerintah kita ataupun warga negara kita sendiri itu lengah dalam artian dia tidak menyadari bahwa kekayaan kita itu, budaya kita itu merupakan aset atau kekayaan dari negara kita sendiri, yang itu tentunya diintai oleh negara-negara asing. Mereka mengintai dalam artian ingin berusaha untuk ingin memiliki. Contohnya seperti ini, sama kalau manusia perempuan itu cantik atau ganteng, nah banyak yang mengintai, banyak yang melirik, sehingga banyak orang yang ingin memiliki dan merebutnya. Nah kurang lebih demikianlah analoginya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Jadi ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman juga terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Jadi setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu turut serta dalam pertahanan keamanan negara dalam rangka bela negara. Ini juga diatur dalam undang-undang di Indonesia. Jadi satu daerah yang diancam, daerah yang lain juga merasa terancam. Jadi bukan ancaman terhadap wilayah Indonesia itu sendiri. Misalnya terjadinya KKB di Papua. Nah itu juga daerah-daerah yang lain juga harusnya merasakan kekhawatiran yang sama. Dia juga akan merasa terancam.
karena itu menunjukkan sikap nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setidaknya walaupun kita tidak turut berperang memangku senjata, tapi kita memiliki rasa simpati dan empati terhadap teman-teman atau saudara kita yang mungkin pada saat ini masih terjadinya peperangan bukan peperangan ini ya, maksud saya masih dijajah oleh bangsa lain. Dijajah dalam artian bukan dijajah dalam penjajahan di masa lalu ya, di zaman prakemerdekaan misalnya penjajahan secara ekonomi oleh golongan tertentu, penguasaan sumber daya alam oleh golongan tertentu. Sudah, dan berikutnya wawasan nasional dalam pembangunan nasional berarti pembangunan dalam setiap bidang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi pada intinya bagaimana cara bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sedangkan untuk melaksanakan pembangunan di setiap lini kehidupan tersebut memerlukan anggaran yang besar, sehingga diperlukan kontribusi setiap warga negara kategori wajib pajak untuk taat membayar pajak demi pembangunan nasional. Seperti yang pernah saya jelaskan di bab sebelumnya, bahwa hak dan kewajiban itu dia berjalan berimbang. Dari pajak yang kita dibayar, pajak merupakan kewajiban kita untuk membayar pajak. Nah, dari pajak yang kita bayarkan, pajak yang dipungut dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak-pajak lainnya yang ada yang kita bayarkan, yang dibayar oleh 250 juta jiwa penduduk Indonesia sebagai wajib pajak misalnya ya, saya contohkan. Nah, nanti itu bentuk lainnya akan dibangun dalam bentuk fasilitas umum, layanan kesehatan, jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu merupakan muncul kewajiban dari dari negara untuk memberikan hak atas kesejahteraan kepada rakyatnya dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Nah, seperti itu ya analoginya kurang lebih. Apa saja manfaatnya bisa dibaca di sini ya. Tentang manfaat penerapan wawasan Nusantara, garis besarnya saya bacakan ini. Manfaat wawasan Nusantara di bidang wilayah adalah diterimanya konsep wawasan Nusantara oleh forum internasional, dan ada tantangannya apa saja. Di sini tantangannya munculnya konflik horizontal maupun vertikal. Nah, ini tantangannya. Adanya perebutan wilayah ya, sehingga munculnya konflik horizontal antar suku, antar bangsa, antar wilayah. Itu contoh tantangannya dari gambar ini. Nah, saya kira penjelasan materi tentang wawasan Nusantara secara garis besar yang saya jelaskan mudah-mudahan bisa dipahami, dan kurang dan lebihnya bisa dilengkapi dengan membaca secara tuntas ya slide PPT ini tentang materi wawasan Nusantara. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budi luhur.